Nama Yoga Aulia Ramdhani, NIM 1901016036. Di sini saya akan menjelaskan sistem rujukan dan daftar pustaka. Yang pertama, sistem rujukan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem perujukan yang sering digunakan, yaitu catatan kaki dan catatan belakang. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman, sedangkan catatan belakang ada di akhir bab atau bagian akhir sebuah tulisan. Definisi catatan kaki. Pernyataan ilmiah yang kita gunakan dalam tulisan, kita harus melakukan beberapa hal. Pertama, kita harus mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Kedua, kita harus pula dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah tempat pernyataan itu dimuat atau disampaikan. Ketiga, harus pula dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi atau tempat dan itu tidak diterbitkan, tetapi disampaikan dalam bentuk seminar, maka harus disebutkan tempat, waktu, dan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Contoh catatan kaki dalam penulisan referensi pada buku yang ditulis oleh 1 hingga 3 pengarang, maka dalam penulisan yang sebagai berikut. Ada di sini contoh penulisan catatan kaki. Jika referensinya ditulis melalui sebuah buku karangan menggunakan 4 penulis atau lebih, bisa ditulis sebagai berikut. Contoh catatan kaki internet. Contoh catatan kaki dari terbitan pemerintah. Selanjutnya kutipan. Kutipan terdiri atas 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kedua jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilangkan penghargaan kita kepada orang yang pikirannya kita pinjam tersebut. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau kepustakaan dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Unsur-unsur daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Yang ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi atau nama tempat terbit dan nama penerbit. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama, nama keluarga penulis, atau bergantung pada gaya selingkung bidang. Selanjutnya, ciri-ciri daftar pustaka. Yang pertama, kepustakaan atau juga daftar pustaka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diambil dari suatu buku, majalah, makalah, surat kabar, internet, orasi dalam karya ilmiah, dan sebagainya. Yang kedua, berisikan nama pengarang atau lembaga. Yang ketiga, memiliki identitas buku, yaitu judul, tahun terbit, cetakan atau edisi, nama penerbit, dan tempat penerbit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.